Selanjutnya sebelum dimulai ya, pekanan kuliah duha PA ini ada jadwal khusus nih. Sebelumnya untuk teman-teman boleh ya diaktifkan dulu kameranya serta diaktifkan mic-nya. Mangga teman-teman. Aku untuk mengaktifkan kameranya juga mic-nya. Kalau saya bilang tutorial, kalian jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allah. Jelas suara saya? Putus-putus teh. Nggak jelas teh. Putus-putus. Sekarang apakah masih putus-putus? Enggak sih. Sudah tidak teh. Sudah tidak teh. Ya baik. Jadi jika saya bilang tutorial, kalian jawab cerdas, ikhlas, istiqomah, Allahu Akbar. Oke? Cerdas. Siap? Cerdas, istiqomah. Ya. Tutorial. Cerdas, ikhlas, istiqomah. Allahu Akbar. Ya, dan kali ini ya dah. Selanjutnya kita persilahkan kepada Bapak Wawan Hermawan untuk menyampaikan materi mengenai Islam dan kebangsaan. Kepada Bapak Wawan saya persilahkan. Pak. Sambung. Wawan. Iya. Iya, alhamdulillah. Bergabung. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, saya persilakan kepada Pak Wawan untuk menyampaikan materi. Iya. Mulai ya. Baik. Sudah bisa share screen? Untuk share screen mau saya saja atau dari Bapak, Pak? Iya, saya mau share screen. Oh, ini udah ada ininya. Ada, tapi dari Bapaknya mau saya share screen Oh, atau? iya. Enggak, itu file. Oh, udahlah, nggak apa-apa itu juga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul meskipun melalui Zoom, melalui fasilitas Zoom, tapi mudah-mudahan pertemuan kita kali ini, program tutorial kali ini, meskipun melalui Zoom, tidak mengurangi arti penting dari tholabul ilmi, mencari ilmu, dan tentu karena ini biasanya dilaksanakan di masjid. Salah satu tujuan dari tutorial terkhusus kuliah duha, bagaimana kita semua lebih dekat lagi dengan masjid.
Nah, meskipun Anda, kita semua ini terkendala situasi, tidak berkumpul di masjid, mudah-mudahan lebih dekat, lebih semangat lagi untuk dekat dengan masjid di rumah, di tempat tinggal masing-masing. Baik, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan pagi hari ini, panitia pengurus tutorial meminta saya untuk berbicara tentang tema fikih kebangsaan atau Islam, relasi Islam dan kebangsaan. Nah, ini ada tambahan untuk generasi milenial. Ya, kebetulan Anda semua ini generasi milenial. Baik, mudah-mudahan kita bisa membahas tema ini. Nanti setelah pemaparan dari saya, kita akan diskusi. Pembawa acara, berapa lama saya menyampaikan materi? Sehabisnya ini, slide. Insya Allah untuk materi Ya. 40 menit, Pak. Berapa? 40 menit. 40 menit. Nanti dialog berapa menit? Untuk diskusi itu 20 menit. Ya, 20 menit. Ya, mudah-mudahan pematerian tidak sampai 40 menit supaya dialognya nanti lebih banyak ya. Baik, lanjut. Slide. Di next. Ya, yang pertama, sebelum kita membahas lebih jauh terkait satu bahasan, tentu harus kita sepakati bersama, ada pengertian bersama terkait definisi apa yang kita bahas. Nah, karena hari ini kita membahas tentang bangsa, kebangsaan, di sini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Bangsa itu adalah kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Seperti bangsa India, bangsa Indonesia, bangsa Mesir gitu ya. Sehingga kebangsaan, next. Sehingga nih, apa makna kebangsaan? Kebangsaan itu ciri-ciri yang menandai golongan bangsa. Seperti dalam contoh ini, korban pesawat yang terbakar itu sudah diketahui kebangsaannya. Nah, di situ sebenarnya ada beberapa makna, ada beberapa arti, tetapi saya pilih dua arti yang relevan dengan pembahasan kita sekarang. Ini makna yang keempat dari kebangsaan itu adalah kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Sebagai contoh dalam kalimat memupuk rasa kebangsaan, gitu ya. Nah, mari kita ambil next arti kebangsaan berdasar dari definisi yang kita ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ini. Maka arti kebangsaan adalah kesadaran, pengakuan, kebanggaan terhadap suatu bangsa karena memiliki kesamaan sejarah, tanah air, ideologi, dan ikatan pemersatu lainnya. Maka seperti kita nih, kita merasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, itu artinya kita memiliki kesadaran, pengakuan, kebanggaan terhadap bangsa Indonesia. Karena apa? Karena kita memiliki sejarah yang sama, perjuangan yang sama, melawan penjajah, asal-usul tanah air yang sama, memiliki ideologi, kerangka berpikir yang sama, dan ikatan pemersatu lainnya seperti bahasa, begitu ya. Nah, itu makna kebangsaan yang kita angkat pada hari ini. Next. Nah, baik.
ini nampaknya nih lebih bagus ini saja pemateri panitia apa yang dari saya saja nih filenya ganti saja ya. Tolong saya bisa share screen. Sudah bisa, Pak? Ya. Baik, sudah. Ya. Baik, selanjutnya. Nah, sebagian Anda mungkin berasal dari Garut ya. Anda mungkin tidak asing lagi dengan istilah Asgar, gitu ya. Asgar itu asli Garut. Ikonnya adalah domba, gitu ya. Nah, Anda yang memiliki kesamaan latar belakang sebagai warga Garut itu memiliki rasa kebanggaan yang sama sebagai warga Garut, gitu ya. Nah, kemudian juga Anda sebagai orang Subang, ya, anak Subang gitu ya, ikonnya itu nanas ya. Nah, Anda sebagai sesama orang yang berasal dari Subang, maka akan memiliki rasa persaudaraan yang sama. Kita yang berasal dari Indonesia, ketika ketemunya itu di luar negeri, itu seakan-akan tetangga dekat begitu. Satu ketika saya pergi ke Istanbul, Turki, di situ ada warung Nusantara, gitu ya. Di hari-hari terakhir saya kunjungan ke sana, saya mampir ke restoran warung Nusantara, ya. Itu ketemu dengan orang sana, ketemu dengan penjaga lah ya, pemilik restoran itu, perasaan itu memiliki sesuatu yang sama dengan kita. Itu adalah tetangga, padahal lumayan jauh gitu ya, kalau dihitung ketika kita sudah berada di Indonesia. Kenapa? Karena memiliki asal yang sama, yaitu sebagai warga bangsa Indonesia. Nah, ini semua merupakan sesuatu yang muncul pada diri kita, rasa persaudaraan dengan orang yang memiliki persamaan dengan kita, seperti tadi sesama warga Garut, sesama warga Subang, dan juga Anda yang berasal dari daerah-daerah yang lain, Kuningan, Bogor, Tasikmalaya, dan seterusnya. Oleh karena itu, rasa kebangsaan, cinta tanah air merupakan salah satu fitrah dari manusia. Apa itu fitrah? Nah, Anda di pertemuan awal di kelas pernah membahas tentang fitrah itu ketika membahas tentang agama. Nah, ketika kebertuhanan itu merupakan fitrah pokok dari manusia, fitrah itu potensi bawaan, potensi asal, maka rasa kebangsaan, cinta tanah air merupakan salah satu dari fitrah manusia. Karena itu melekat pada diri kita, tidak dikondisikan secara kesengaja oleh kita, itu muncul dengan sendirinya. Itulah fitrah. Nah, rasa kebangsaan dan cinta tanah air merupakan fitrah dari manusia. Selanjutnya, cinta, bangga, dan ingin kembali ke asal, ini merupakan fitrah manusia. Anda mungkin kebetulan sekarang karena kondisi seperti ini, belum
belum tinggal di Bandung, Anda yang berasal dari berbagai daerah belum tinggal di Bandung karena kondisi COVID, maka satu saat nanti ketika Anda tinggal di Bandung untuk sekian lama, sekian bulan, sekian tahun, maka Anda itu sesekali punya keinginan untuk kembali ke tempat asal Anda, untuk kembali ke kampung halaman, untuk kembali ke orang tua Anda. Manusia artinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa dipersalahkan. Nah, begitu juga apa yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan kita. Rasulullah itu cinta dengan kampung halaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena Rasul dilahirkan dan dibesarkan di Mekah. Maka dalam satu kesempatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, Wallahi demi Allah kata Rasul, innaki la khairu ardillah, engkau itu Mekah itu merupakan sebaik-baiknya tanah Allah, wa habbu ardillah ilallah, dan diusir dari tanah Mekah, maka aku tidak akan keluar dari Mekah. Nah, kita tahu bahwa Rasul meninggalkan Mekah, hijrah ke Madinah itu bukan atas dasar kemauan kesadaran dalam artian rela meninggalkan Mekah, tetapi karena situasi kondisi keamanan Rasulullah dan para sahabat saat itu, sehingga Rasul dan para sahabat harus meninggalkan Mekah. Nah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini sebagai bukti bahwa Rasul sangat mencintai Mekah sebagai tanah kelahiran Rasulullah SAW. Nah, dalam satu ini terjemahan dari yang tadi ya. Nah, ini terjemahan dari hadis yang barusan. Dalam salah satu hadis yang lain, ya, hadis yang lain, ini juga sebagai bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat mencintai tanah asalnya. Ini dalam satu riwayat dari Anas bin Malik, bahwasannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba dari perjalanan, ya, pergi keluar, Rasulullah itu pergi jauh, kemudian kembali. Nah, sudah mau sampai ke perbatasan, ya, sudah mau sampai ke perbatasan Madinah, maka dia itu Rasulullah SAW itu seakan tergesa-gesa untuk mempercepat kendaraannya, mempercepat gerak langkahnya, memacu kudanya. Karena apa? Karena kecintaannya kepada kampung halamannya, kepada Madinah. Nah, Rasul itu kan punya dua tempat tinggal. Yang pertama Mekah sebagai tempat kelahirannya dan juga lama di situ di Mekah, dan juga Madinah setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Maka ketika satu saat Rasulullah SAW dan para sahabat itu pergi jauh, lalu kembali ke Madinah, saat-saat mau tiba ke perbatasan kota Madinah, Rasulullah itu senang sekali, maka saking senangnya memacu kendaraannya untuk agar lebih segera tiba di Madinah. Itu karena min hubbiha, karena kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Maka kalau misalnya Anda itu orang Garut, ya, cinta dengan
tanah kelahiran Anda Garut, satu saat itu Anda mengembara, ya, mengembara, tinggal di mana? Tinggal misalnya di Bandung, maka tidak salah ketika Anda senang dengan Garut dan juga cinta dengan Bandung, karena itu merupakan tempat tinggal Anda, sebagaimana Nabi sangat cinta dengan Makkah, juga senang dengan kota Madinah. Dari sini, maka kita bisa pahami sebagaimana Rasulullah SAW sangat cinta dengan tanah kelahirannya, sangat cinta dengan tempat tinggalnya, maka rasa kebangsaan, rasa cinta kepada tanah kelahiran kita merupakan itu fitrah manusia, ya. Karena itu fitrah manusia, maka tidak bisa dipersalahkan, gitu ya, tidak bisa dipersalahkan. Sebagaimana kita misalnya senang, bangga dengan bangsa Indonesia, merasa bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia, itu merupakan satu fitrah yang ada pada diri kita. Nah, tidak usah. Nah, saudara-saudara sekalian, persoalannya kan yang ada kaitan dengan ini ketika cinta tanah air, cinta kepada bangsa kita, kepada negara kita, suka dipertentangkan dengan masalah konsep kenegaraan. Suka dipertanyakan, nih kita kan punya doktrin tersendiri tentang kenegaraan, kita punya khilafah, ya, punya konsep khilafah, gitu ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita Muslim Indonesia dan Muslim juga di negara yang lain, ketika memiliki rasa bangga dan cinta tanah air, suka dihadapkan dengan konsep ini, ya, dengan konsep khilafah, dengan konsep khalifah. Nah, perlu kita pahami juga ini supaya kita bisa mendudukan diri kita masing-masing, bagaimana kita menyikapi terkait doktrin khalifah, khilafah, dan rasa kebanggaan kita dengan negara dan bangsa kita. Baik, saudara-saudara sekalian, ini yang harus dibedakan, pengertian dasar dulu. Khalifah itu pemimpin pengganti Rasul atau pemimpin yang datang belakangan. Mengapa? Ya namanya juga khalifah. Khalfun itu kan belakang, punggung gitu ya. Nah, maka khalifah itu pemimpin yang datang belakangan menggantikan pemimpin sebelumnya. Abu Bakar itu dipanggil khalifah karena pemimpin pengganti Rasul. Nah, Umar bin Khattab itu khalifah karena pemimpin pengganti Abu Bakar. Maka selain panggilan sebutan khalifah, muncul juga pada masa Umar bin Khattab sebutan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin artinya ya pemimpin umat Islam. Mengapa muncul sebutan sebutan Amirul Mukminin? Karena ada terbersit pemikiran saat itu, nih kalau khalifah Abu Bakar, khalifah Rasul. Kalau saya berarti kan khalifah Rasul 2 kali, kata Umar bin Khattab. Nah, bagaimana kalau ada sebutan yang lain? Kalau pemimpin umat Islam, ya itu berlaku untuk semua pemimpin ketika pemimpin itu menjabat begitu. Maka muncul sebutan lain yaitu Amirul Mukminin. Nah, jadi khalifah itu pemimpin pengganti Rasul. Kalau khilafah, khilafah itu pemerintahan yang dijalankan oleh khalifah. Ya, harus dibedakan kata khalifah dengan khilafah.
khalifah itu pemimpinnya, sementara khilafah itu adalah pemerintahan yang dijalankan oleh khalifah. Nah, khalifah, kata khalifah ada dalam Al-Quran. Nah, kata khalifah ada dalam Al-Quran. Hanya 2 tempat. Tetapi makna khalifah dalam Al-Quran itu tidak langsung berkaitan dengan apa namanya? Dengan pemimpin satu negara. Di ayat pertama yang paling sering dipakai ketika membahas tentang khalifah itu maknanya bukan pemimpin satu negara, tetapi umat manusia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kata ini firman Allah. Allah mengatakan sesungguhnya aku akan menciptakan ja'ilun fil ardi, di muka bumi ini khalifah, ketika berdialog dengan para malaikat. Nah, di situ maknanya bukan pemimpin sebuah negara, tetapi makhluk manusia, bahwa kita semua adalah khalifah. Itu ya, bahwa kita semua adalah khalifah. Satu ayat lagi di dalam surat yang lain itu berbicara khusus terkait salah seorang nabi. Ya, terkait salah seorang nabi, Nabi Daud alaihissalam. Ya, pemimpin satu kawasan. Nah, jadi memang kata khalifah ada dalam Al-Quran, satu makna itu merujuk kepada manusia sebagai makhluk hidup. Yang kedua, makna yang kedua, khalifah sebagai pemimpin satu kawasan. Maka Nabi Daud sering juga dipanggil, kalau kita disebut Raja Daud, Raja Sulaiman gitu ya. Nah, kalau di sana orang Barat menyebutnya King David gitu ya. Nah, karena memang pemimpin satu kawasan pada saat itu. Nah, akan tetapi, ini kan kita bicara Al-Quran, akan tetapi walaupun kata khalifah ada dalam Al-Quran, tidak dijelaskan bagaimana itu khalifah menjalankan pemerintahannya. Bentuknya seperti apa sih? Gitu ya. Sistemnya seperti apa? Maka kalaupun di sini ada istilah kedua khilafah, pemerintahan yang dipimpin oleh khalifah, dalam Al-Quran dan hadis tidak disebutkan secara baku kalau bentuk khilafah seperti ini. Kalau sistem khilafah itu seperti ini. Tidak dijelaskan secara baku. Kata khilafah, kata kedua, ini tidak ada dalam Al-Quran. Disebutkan satu ayat misalnya khilafah tidak ada dalam Al-Quran. Ada dalam hadis. Tetapi hadis-hadis yang ada tentang khilafah tidak menyebutkan secara jelas bagaimana itu sistem khilafah itu. Bentuk khilafah itu seperti apa. Nah, kalau bentuk dan sistemnya tidak diatur secara baku di dalam Al-Quran dan hadis, maka di situ ruang beristihad para ulama sangat kuat, sangat besar. Maka kalau dalam wudhu saja, dalam wudhu, para ulama bisa berbeda pendapat, padahal dalam masalah wudhu, ayat Al-Qur'annya ada, hadisnya ada, para ulama bisa berbeda pendapat, seperti dalam masalah mengusap kepala, misalnya, menurut ulama Syafi'iyah cukup sebagian, menurut ulama yang lain minimal 1/4 kepala, menurut ulama yang lain lagi, ulama Malikiyah harus seluruhnya. Nah, ayat Al-Qur'annya ada. Ya, ayat Al-Qur'annya ada, hadisnya ada yang membahas khusus tentang itu. Para ulama berbeda pendapat. Nah, apalagi ketika bicara tentang khalifah, tentang khilafah yang ayat Al-Quran dan hadis tidak membahas khusus bentuknya seperti apa, sistemnya bagaimana. Maka kalau dalam wudhu,
para ulama bisa berbeda pendapat, mestinya dalam masalah khilafah, dalam masalah khalifah, ruangnya untuk berbeda pendapat sangat lebar. Maka saklek-saklekan, kalau ada satu orang, satu kelompok mengatakan sistem khilafah itu seperti ini, bentuknya seperti ini, gitu ya, bentuknya seperti ini, maka orang lain, kelompok yang lain bisa juga mengatakan bentuknya seperti ini, sistemnya seperti ini. Dan itu bukan hanya 2 orang, 2 kelompok. Bisa 3, 4, 5 orang, dan bisa banyak orang mengajukan sistem bentuk yang mereka gali dalam Al-Quran dan hadis. Jadi nggak bisa saklek satukan satu kelompok. Misalnya sekarang ada kelompok besar yang mengatakan khilafah itu seperti ini. Nah, tidak bisa mengklaim sendiri. Karena orang lain pun bisa mengajukan, bisa berijtihad. Begitu ya. Nah, Bapak, maaf sebelumnya. kenapa Kayaknya hilang ya? Ada lagi nggak? ada. Kasih Ada ya. Ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, tadi kan ketika bicara kebangsaan suka dipertentangkan dengan khalifah dan khilafah. Maka kalau ruang ijtihad di dalam masalah khalifah dan khilafah itu sangat besar, orang bisa berkesimpulan bahwa bentuk negara kita, sistem pemerintahan kita merupakan salah satu wujud dari interpretasi hasil ijtihad terhadap Al-Quran dan hadis juga. Nanti kita akan lihat bagaimana para ulama kita, bangsa Indonesia, ormas besar di negara kita menyikapi bentuk dan sistem negara yang ada di negara kita. Nah, di sini ada fikih kebangsaan. Fikih itu kan fikih itu pemahaman. Kalau menurut bahasa, fikih itu pemahaman. Kalau fikih kebangsaan berarti pemahaman kebangsaan yang tentu karena fikih itu harus ada rujukannya kepada Al-Quran dan hadis, maka fikih kebangsaan itu bagaimana pandangan tentang kebangsaan berdasar kepada Al-Quran dan hadis. Nah, tadi sudah sudah dibahas, kata khilafah itu tidak ada kata khilafah dalam Al-Quran. Yang ada kata khalifah. Ini ayat Al-Qur'annya tadi sudah saya ini juga bacakan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang dimaksud khalifah pada ayat ini bukan seseorang, bukan seorang raja, bukan seorang pemimpin satu kawasan, tetapi satu jenis makhluk hidup yang namanya manusia. Ya, jadi kita semua dan siapapun orangnya itu mereka sebagai khalifah yang diberi tugas untuk memakmurkan dunia ini, untuk memelihara, memiliki tanggung jawab untuk mengelola, untuk mengambil manfaat bagi kehidupan manusia ini. Selanjutnya, nah ini kan tadi saya bicara tentang khalifah, khilafah dalam hadis, dalam Al-Quran tadi sudah saya sampaikan begitu. Tidak ada penjelasan khusus terkait khalifah, khilafah bentuknya seperti apa. Dalam hadis pun hadis-hadis yang ada hanya menyebutkan nanti di akhir zaman ada khalifah
gitu kan. Khalifah pada umatku hanya 30 tahun, 30 tahun. Kemudian yang muncul adalah raja setelah itu. Nah, ketika memahami sebuah hadis, kita juga tidak bisa serta-merta diambil dari satu hadis yang kita baca, harus menghubungkan dengan yang lain. Apakah betul maknanya seperti yang tersurat dalam hadis ini, atau ada makna yang tersirat yang lain karena didukung oleh nas-nas hadis yang lain. Misalnya tentang ini, al-khalifah fi ummati salasuna sanah, khalifah pada umatku ada 30 tahun. Kemudian muncul ya raja-raja setelah itu. Nah, maksudnya apa? Karena apa? Kalau 30 tahun ya berarti hanya masa Khulafaur Rasyidin. Betul, setelah itu sistem kerajaan mulai dengan Umayyah, masa Umayyah, Abbasiyah, dan terus sampai Utsmani yang sering dibanggakan oleh sebagian orang sebagai khilafah terakhir, padahal itu bentuknya kerajaan, dan panggilannya pun, sebutannya pun bukan khalifah, tetapi sultan, gitu ya. Nah, tadi khalifah itu kan hanya 30 tahun, tetapi dalam sejarah yang memimpin masa Umayyah, Abbasiyah, semuanya dipanggil khalifah. Khalifah Muawiyah, khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah Al-Ma'mun, khalifah Harun ar-Rasyid, dan seterusnya. Mereka semua dipanggil khalifah. Nah, sehingga tadi saya katakan dalam memahami satu hadis tidak bisa cukup dengan makna yang tersurat. Apa sih maknanya di situ? Mungkin ada makna yang lain. Bisa jadi satu maknanya bahwa memiliki sistem yang berbeda, sistem khusus hanya sampai masa Khulafaur Rasyidin. Setelah itu ganti sistem, kan bisa saja maknanya seperti itu. Kemudian ada khalifah pemimpin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu hadis yang lain, lumayan panjang hadisnya. Ini juga sama, khilafatun nubuwah salasuna sanah, ada 30 tahun katanya khilafatun nubuwah itu. Ini yang sering dibahas, seperti yang tadi saya sampaikan, dalam memahami satu hadis tentu harus dibantu dengan hadis-hadis yang lain, kajian yang lain, karena seringkali terjadi ketimpangan, terjadi ketidaksinkronan dengan fakta-fakta yang lain. Seperti yang tadi saya sampaikan, pemimpin masa Umayyah juga dipanggil khalifah, pemimpin Abbasiyah juga dipanggil khalifah. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bentuk khilafah itu seperti apa? Tidak ada bentuk baku khilafah dalam Al-Quran dan hadis. Nah, kesimpulan dari ini, maka seperti yang tadi saya sampaikan, ketika tidak ada bentuk baku khilafah dalam Al-Quran dan hadis, maka di situ ruang ijtihadnya sangat besar. Ya, ruang ijtihad dalam masalah itu sangat besar. Dalam wudhu saja yang ayat Al-Quran dan hadisnya ada secara khusus membahas. Di situ para ulama bisa berbeda pendapat, maka dalam masalah apa yang Al-Quran tidak sekuat dalam wudhu. Maka oleh karena itu pula ruang ijtihad di situ sangat besar. Karena ruang ijtihad di situ sangat besar, maka tidak elok kalau ada seseorang, ada satu kelompok yang mengklaim inilah bentuk baku dari khilafah, karena orang lain pun bisa mengatakan seperti itu, gitu ya. Sehingga artinya ada ruang di situ sekian orang, sekian ulama untuk berpendapat tentang bentuk khilafah seperti ini, bisa saja, gitu ya.
Kemudian karena modelnya seperti itu, ya sangat mungkin beragam pandangan, tidak tunggal, seperti dalam masalah wudhu, sholat, dan sebagainya. Maka bentuk dan sistem khilafah bisa jadi tidak tunggal, seperti yang tadi saya sampaikan. Bisa jadi sekian ulama yang berbicara tentang khilafah memiliki konsep pemikiran yang berbeda-beda. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Ini ya tentu kajiannya tidak cukup dengan waktu yang hanya setengah jam untuk membahas bagaimana konsep negara Indonesia ini. Tapi paling tidak ini satu pemikiran yang disungguhkan oleh dua organisasi besar. Yang pertama Muhammadiyah. Mereka menyampaikan satu konsep ketika menyikapi bentuk negara Indonesia ini. Saudara-saudara kita di Muhammadiyah menyampaikan bahwa Indonesia itu adalah Darul Ahdi Wasyahadah. Apa itu Darul Ahdi? Darul Ahdi itu satu negara yang di situ ada kesepakatan, ada konsensus. Jadi Indonesia ini merupakan negara konsensus bersama dengan bentuknya seperti ini. Ya, dari berbagai elemen bangsa, mereka sudah bersepakat bentuknya seperti ini. Wasyahadah, karena negara Indonesia ini tempatnya untuk berkreasi, untuk mengekspresikan diri masing-masing dalam rangka menegakkan kejayaan bangsa Indonesia. Itulah Darul Ahdi Wasyahadah, untuk membuktikan diri gitu ya. Syahadah itu kan pembuktian. Nah, kemudian satu lagi dari organisasi besar Muslim yang ada di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama. Nah, Indonesia itu Darussalam, bukan Darul Islam, tetapi Darussalam. Darussalam itu apa? Negara yang aman, damai, tentram, yang tentu itu menjadi tujuan kita bersama. Nanti rinciannya seperti apa? Baik itu Darul Ahdi Wasyahadah maupun Darussalam, itulah merupakan turunan yang di situ kembali ruang untuk berpikir, ruang untuk beristihad, ruang untuk berkreasi terbuka lebar. Begitu saya kira. Nah, slide-nya sudah selesai. Saya tidak tahu, saya berbicara berapa menit, tapi itu anggap saja sebagai tahap awal dari pertemuan kita kali ini untuk diskusi lebih jauh ke depan sampai selesai waktunya berakhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami dan tentu merangsang kita semua untuk terus membaca, untuk terus diskusi, sehingga pemahaman kita terkait masalah agama dan keagamaan lebih bagus lagi, lebih bertambah lagi. Mangga silahkan moderator, mungkin dari teman-teman peserta tutorial ini ada yang bertanya. Silakan bertanya, kalau nanti bisa saya jawab, kalau tidak bisa ya sudah saya jawab. Ya baik, alhamdulillah terima kasih banyak kepada Bapak Wawan Hermawan yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa ya mengenai Islam dan kebangsaan. Selanjutnya dipersilahkan kepada peserta yang ingin bertanya mengenai pematerian yang telah disampaikan, boleh dinyalakan mic-nya. Gimana nih teman-teman? Adakah yang ingin bertanya? Saya Teh. Ya boleh, silakan sebutkan namanya, NIM serta jurusannya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh sudah memberikan waktunya. Saya ingin bertanya kepada Bapak mengenai pengklaiman
pengklaiman sistem khilafah ini ya Pak. Iya, kenapa? Seperti yang Bapak sebutkan tadi, banyak orang-orang yang mengklaim bahwa inilah seperti inilah konsep-konsep khilafah yang sebenarnya, padahal di Al-Quran dan hadis pun tidak dijelaskan dengan rinci, dengan baku bagaimana konsep berkebangsaan ini Pak. Tapi untuk menurut Bapak sendiri, bagaimana menyikapi orang-orang yang berbeda pandangan dengan kita? Misal kita menganggap demokrasi adalah salah satu tipe kebangsaan yang sama dengan kekhilafahan, atau mungkin orang-orang yang liberal dengan yang lain gitu Pak, atau yang lebih pro ke Islam. Nah, itu pandangan menurut Bapak bagaimana Pak kita untuk memahami dan menyikapinya Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya? Iya Pak, Ya. Ya, kalau klaim-klaim itu kan sudah biasa ya. Klaim kebenaran itu sudah biasa terjadi. Orang mengklaim, inilah yang benar, inilah yang benar. Ya, kalau klaim untuk ya dalam batasan tertentu, ada batasnya, ada ruangnya, ya mungkin masih bisa dianggap wajar gitu ya. Tapi kalau klaim misalnya menutup diri, menganggap orang lain salah sesalah-salahnya, gitu ya, orang lain salah sesalah-salahnya, tidak ada ruang sama sekali untuk benar, apalagi sampai membuat batas yang tebal, kami mina itu minkum gitu ya, kami dan mereka, dan di situ sampai ada batas-batas, apalagi sampai mengkafirkan begitu ya, sampai mengkafirkan, menganggap munafik. Nah, itu yang nggak bagus. Dalam masalah di situ yang ruang ijtihadnya besar sekali, mengapa suka muncul yang seperti itu? Ya, nah, klaim itu suka biasa muncul. Kalau klaimnya klaim masih wajar, hanya klaim, oh menurut saya ini benar yang begini, ya klaim kebenaran menurut saya benar yang seperti ini itu wajar. Tetapi pada saat yang sama mestinya memberi peluang kepada orang lain. Mungkin saja orang lain itu benar, mungkin saja orang lain memiliki pandangan yang lebih kuat, dalil yang lebih kuat dibanding saya, begitu ya. Nah, kalau seperti itu kan bagus. Nah, kemudian kaitannya dengan demokrasi, ya demokrasi tidak perlu dipertentangkan dengan khilafah. Tidak perlu dipertentangkan dengan khilafah. Mengapa? Kan tadi khilafah itu tidak memiliki sistem yang baku, bentuk yang baku, harus seperti apa? Ya, khilafah tidak memiliki sistem yang baku, tidak memiliki bentuk yang baku. Dalam Al-Qur'annya mesti begini misalnya. Ini kalau pemilihan tuh mesti begini. Tidak ada pembatasan pemimpin, kan tidak disebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Terus cara milihnya seperti apa? Kan tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Nah, ketika seperti itu, disitulah kata saya tadi, ada ruang yang besar yang diberikan oleh Al-Quran dan hadis kepada umat Islam untuk beristihad. Nah, apa yang terjadi sekarang merupakan salah satu bentuk hasil ijtihad dari umat Islam Indonesia terkait masalah kebangsaan, kenegaraan. Yang di situ kalau ditarik ke atas, seperti yang tadi saya sampaikan, khilafah tidak ada bentuk baku, ya salah satu pengewejantahan, pokoknya itulah salah satu bentuk aplikasi gitu ya, aplikasi dari konsep khilafah. Begitu. Jadi demokrasi tidak usah dipertentangkan dengan
dengan masalah khilafah, kan tadi juga khilafah tidak ada konsep baru, Pak. Ya. Juga kan macam-macam bentuknya, tunggal dalam yang dimensi wahnya tidak salah. Masalah demokrasi kalau di situ masih ada ruang untuk masalah dimensi keilahian, dimensi ketuhanan, dimensi agama lah di situ. Ya, masih bisa umat beragama itu, umat Islam pada khususnya untuk berkiprah menerapkan ajaran-ajaran keagamanya dalam berbangsa dan bernegara. Itu kan tidak salah kalau dengan makna seperti itu. Walaupun dengan nama yang sama, demokrasi yang ada di berbagai negara, tetapi kan penerapannya kan beda. Demokrasi yang dipahami dan dipraktikkan di negara barat dengan demokrasi yang diterapkan oleh bangsa Indonesia kan beda. Gitu ya. Nah, itu saya kira, jadi tidak usah dipertentangkan antara khilafah dengan demokrasi, karena khilafah sendiri tidak ada bentuk bakunya. Oh, khilafah belum, demokrasi belum didiskusikan pada masa para ulama mazhab dulu, pada masa awal keislaman. Ya, memang demokrasinya, konsep demokrasi belum muncul saat itu. Ya enggak? Nah, kalau misalnya khilafah, bagaimana khilafah dengan kerajaan? Ya, kerajaan itu jangan dipertentangkan dengan khilafah. Alasannya seperti tadi, karena khilafah tidak memberikan, karena Al-Quran dan hadis tidak memberikan bentuk baku dari khilafah. Dan ternyata bentuk kerajaan itu salah satu bentuk yang diterapkan pada masa kekhilafahan. Dinasti, kerajaan, Umayyah, Abbasiyah, sampai Utsmani, itu kan kerajaan bentuknya. Begitu ya? Nah, silakan ada yang lain. Ya, jadi seperti itu. Muhammad Miftahul dari jurusan Pendidikan Bahasa Jerman. Oh, bahasa Pendidikan Jerman. Jerman. Kelas apa bahasa Jerman? Saya kelas B, Pak. Oh ya, kelas B ya. Silakan yang lain. Yang lain, dari yang lain? Boleh, Kak? Boleh. Silahkan sebutkan NIM, nama, dan jurusannya. NIM saya 2000547. Nama Raka Surya Ramadan dari jurusan Teknik Sipil. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Apakah ketika sistem khilafah itu dilaksanakan di Indonesia, apakah itu akan menghapus Pancasila, Pak? Soalnya waktu itu saya pernah ngaji gitu, Pak. Kebetulan gurunya itu kurang setuju sama khilafah, jadi beliau itu menjelaskan tentang khilafah gini gitu, Pak. Gimana tuh? Masih ingat? Katanya kalau misalnya khilafah itu dilaksanakan di Indonesia, itu bakalan menghapus nilai-nilai Pancasila, Pak. Padahal kan kalau khilafah terjadi di Indonesia pun, kalau kita lihat dari sejarahnya, Muhammad Al-Fatih juga bisa jangan Muhammad Al-Fatih, Sultan Abdul Hamid aja waktu itu dulu bisa menyatukan seluruh dunia dengan sistem khalifah, Pak. Khilafah. Sudah, Pak. Nah, kalau saya ya bisa jadi saya ini ya. Kalau saya memahami seperti yang tadi saya berkali-kali saya sampaikan, kan Al-Quran dan hadis itu tidak menjabarkan sistem itu seperti apa, bentuk khilafah itu seperti apa. Kalau ketika kita belajar negara dan pemerintahan kan ada pembahasan bentuk negara.
Lalu sistem pemerintahan, begitu kan? Nah, Al-Quran dan hadis itu tidak membahas secara khusus itu. Tidak ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang menyebutkan kalau khilafah itu bentuknya begini, khilafah itu sistemnya seperti ini. Maka tadi ketika ada orang mengatakan kalau sistem khilafah berdiri, Pancasila akan tidak ada. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, tidak relevan itu negara Indonesia dipertentangkan dengan khilafah. Karena khilafah tidak memiliki bentuk khusus. Maka bisa jadi bentuk yang ada ini, ya, bentuk yang ada ini, dan sistem yang ada ini salah satu bentuk aplikasi dari makna khilafah itu. Ya, paham nggak jalan pikiran saya? Karena khilafah tidak dijabarkan secara khusus dalam Al-Quran dan hadis, maka di situ ruang ijtihadnya sangat besar, ruang ijtihad para ulama itu sangat besar. Nah, ketika yang ada di hadapan, nih bentuknya seperti ini, negara bangsa nih yang sekarang ada, negara bangsa. Nah, negara yang ada sekarang, termasuk negara Indonesia, nah, ketika mau mengkaitkan dengan bagaimana nih model negara yang apa namanya, yang sesuai dengan Al-Quran hadis, ini salah satu bentuk yang apa namanya, pengejawantahan, apa sih istilah itu ya, penerapan ajaran kenegaraan dalam Al-Quran hadis ya yang ada sekarang ini. Wah Pak, ada bolong-bolong, banyak kekurangan. Ya, yang sempurna apa? Yang sempurna itu Al-Quran. Betul nggak? Yang sempurna itu Al-Quran. Kalau sudah yang namanya sudah melewati pemikiran manusia, ya tidak ada yang sempurna. Yang bolong ya kita perbaikilah. Yang bolong kita perbaiki. Nah, sekarang misalnya kalaulah para ulama yang pinter-pinter, soleh-soleh berpikir tentang masalah kenegaraan, paling-paling bentuknya, hasil ijtihadnya mirip-mirip dengan yang ada sekarang. Karena apa? Kalau masalah ajaran itu kan masalah fikih gitu ya, masalah fikih, kita bicara fikih siasa nih, kan harus apa? Harus membumi. Kalau yang ada di atas Al-Quran, tapi ketika Al-Quran itu mau diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya bagaimana apa namanya, ajaran itu bisa kita laksanakan dalam kehidupan ya, nyata ini, begitu ya. Nah, itu saya kira kembali lagi, kalau saya konsep khilafah tidak perlu dan tidak semestinya dipertentangkan dengan demokrasi, tidak semestinya dipertentangkan dengan kerajaan, gitu ya. Nah, dengan kerajaan. Karena apa? Ya, tadi mau dipertentangkan gimana? Anda tadi kan bicara sistem khilafah. Yang seperti apa coba sistem khilafah? Nggak ada. Tapi Pak, kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya, di masa Sultan Abdul Majid, Sultan Abdul Hamid kan itu diterapkan sistem khalifah ya Pak. Namanya juga sudah sultan, bukan khalifah. Tapi kalau misalnya diterapkan nih Pak sistem khalifah, sekarang kan Islam tuh nggak punya ya Pak yang namanya khalifah ya Pak. Maksudnya terpencar-pencar. Kalau misalnya zaman dulu kan khalifahnya ada di Turki kan Pak, di Turki. Jadi itu misalnya ada kan pusatnya di Turki. Jadi kalau misalnya di daerah lain ada yang Islam Muslim yang ditindas, jadi pusatnya itu jadi turun tangan Pak. Seperti pusatnya itu kan Turki. Seperti Turki itu sebagai bapak gitu, bapaknya. Kalau misalnya anak-anak yang lain ditindas, jadinya bapaknya ikutan turun. Tapi kalau sekarang pas Turki udah runtuh, kita lihat kan Pak yang sekarang umat Islam Pak ditindas, dilecehkan, diapa-apain itu Pak. Baik. Turki Utsmani itu negara besar. Tapi jangan Anda bayangkan seluruh warga Muslim yang ada di dunia saat itu di bawah. Ya,
banyak belahan negara Muslim, wilayah Muslim saat itu di luar kekuasaan Utsmani. Jangkauannya sangat jauh kok. Ya seperti kerajaan-kerajaan Muslim yang ada di Nusantara kan tidak langsung di bawah kerajaan Utsmani yang besar itu. Itu satu hal. Kalau Anda membayangkan satu pemerintahan untuk seluruh Muslim di seluruh dunia, nah sejak abad kedua saja Muslim itu sudah terpecah. Satu Abbasiyah, satu Umayyah di Spanyol. Ya, dan itu mereka dua pemerintahan yang berdiri sendiri. Gitu ya. Jadi apalagi sudah masa kemudian masing-masing kerajaan itu sudah tidak terjangkau oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Masing-masing kesultanan sudah berdiri sendiri, mereka punya kekuasaan sendiri. Kenapa? Ya Baghdad sudah semakin lemah kok. Ya, nanti ganti Utsmani. Utsmani iya kekuasaannya besar, tapi tidak menjangkau seluruh Muslim yang ada di dunia ini. Itu satu hal. Hal lain, kalau sekarang mau menyatukan seluruh Muslim di dunia dalam satu pemerintahan, mau seperti rapat RT, kumpul kepala-kepala negara, yuk bersatu yuk, memang mudah. Indonesia sama Malaysia saja berantem terus, apalagi Arab sama Iran, gontok-gontokan terus. Turki sama Mesir kemarin mau perang, betul nggak? Nggak. Betul. Tahu nggak ongkosnya besar? Ongkosnya apa coba? Kalau Anda misalnya ngalamun sekarang ada satu pemimpin negara yang sangat kuat, mau menyatukan seluruhnya, ongkosnya besar. Apa? Darah. Tidak mudah itu memasukkan satu negara dalam satu negara orang lain. Menolak. Kalau menolak, perang hancur-hancuran. Mau. Memang dulu juga damai-damai saja? Enggak lah. Satu negara itu dicaplok oleh satu imperium besar, perang dulu, habis-habisan. Sekarang mudah apa? Iran mau sultan sama Saudi? Ya bisa. Ya. Mau Kuwait, Qatar mau barengan sama Saudi, kemarin juga mau perang. Jadi jangan ngalamun, ongkosnya sangat besar. Itu baru internal umat Islam. Belum lagi Paman Sam, tahu Paman Sam? Belum lagi uak Rusia itu, Rusia, belum lagi Inggris, Jerman, campur tangan. Gitu ya. Jadi kita itu kan hidup tuh realistis. Jangan ngalamun. Mahasiswa harus realistis. Jangan ngalamun. Ya. Itu saya kira ya. Masih ada waktu, silakan kalau mau ada bertanya. Untuk waktu sudah habis. Ya, sama-sama. Ya. Kalau gitu saya tutup dulu ya. Tutup dulu kalau sudah habis. Alhamdulillah ini kuliah duha sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita bahas, yang saya sampaikan mudah-mudahan dipahami, yang kita diskusikan juga itu menambah wawasan kita dalam masalah yang kita bahas ini. Kurang lebih dari saya, mohon maaf. Sekali lagi semangat terus. Mudah-mudahan walaupun tadi kuliah kita tidak di masjid, kuliah duha, mudah-mudahan kita semua semakin dekat dengan masjid P3, masjid di daerah masing-masing. Saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Jangan live dulu ya. Sama-sama. Teman-teman jangan live dulu ya, soalnya belum kirim link presensi keluarnya.
Bentar ya. Oke. Ditunggu ya teman-teman. Link rekan di kolom chat sudah saya share. Kolom chat silakan diisi ya. Ya, jangan lupa ngisi slide ya teman-teman. Terus ada pertanyaan nih, kalau misalnya belum ngisi presensi masuk di mana, boleh chat ke fakultasnya ya teman-teman. Tutup dengan atau Terima kasih Teh. Terima kasih, Teh. Terima kasih, Teh. Terima kasih Teteh. terima kasih Teh. Mau.